Halo Sobat Fisika, kembali lagi bersama aku Nimas Pratinur Aziza di Shatter Podcast Edition episode 2. Nah, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga masih tetap semangat ya. Oh iya, kali ini aku nggak sendirian nih tentunya. Hari ini aku ditemenin sama teman-teman dari Himafi, yaitu ada Vivi sama Listia. Sebelumnya kita sapa aja dulu kali ya. Halo Vivi, halo Listia. Halo Tiwi. Wah, kedengarannya semangat banget nih teman-teman. Sebelumnya aku mau tanya nih, gimana sih perasaan kalian bisa diajak bincang podcast di Shatter episode 2 kali ini? Seneng gak sih? Seneng banget dong, terus aku tuh udah semangat banget. Ya, betul apa kata Vivi, karena yang pasti kita bakal ngebahas hal yang seru di episode kali ini. Wah, iya dong, episode kali ini pasti gak bakal kalah seru sama episode-episode sebelumnya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja nih di Shatter Podcast episode 2 kali ini yang akan ngebahas tentang tips menjadi maba, kira-kira butuh persiapan apa aja ya? Menarik banget gak sih teman-teman? Wih, menarik banget dong. Nah, sebentar lagi kan udah mau masuk masa-masa mahasiswa baru nih, atau yang biasa kita sebut sebagai maba. Teman-teman pastinya banyak dong tips and trick apa aja yang harus kita tahu. Untuk itu di Shatter episode 2 kali ini kita bakal ngebahas beberapa topik yang menarik dan tentunya bermanfaat nih bagi teman-teman maba semua. Sebelumnya aku mau tanya dulu dong nih sama Vivi sama Listia. Gimana sih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, seperti biasa aku baik. Alhamdulillah kabarku juga baik, Tiwi. Wah, alhamdulillah ya teman-teman. Ikut senang dengarnya. Oh iya, sebelumnya kalian ini dari angkatan berapa sih teman-teman? Aku dari Fisika Angkatan 22. Aku juga dari Fisika Angkatan 22. Wah, pas banget dong ya sama topik kita kali ini. Secara angkatan 22 ini kan angkatan yang memulai masa-masa transisi dari waktu SMA-nya online, terus tiba-tiba pas kuliah harus offline. Nah, pastinya banyak nih tips-tips yang bisa kita tahu dari pengalaman mereka selama kuliah di 2 semester ini. Dari teman-teman sendiri udah siap belum nih buat ngobrol bareng sama aku? Ih, siap banget dong. Wih, mantap. Nah, kan tadi di episode kali ini kita mau ngebahas tentang tips persiapan maba nih ya. Kalau menurut Vivi sendiri, salah satu persiapannya apa aja nih, Vi? Kalau menurut aku sih mungkin yang pertama kita bisa beradaptasi sama lingkungan kampus dan lingkungan kos gitu kali ya. Itu kan tadi menurut Vivi. Nah, kalau dari Listia sendiri gimana nih? Kalau menurutku bisa dimulai dari cara kita memilih teman-teman yang baik yang bisa memberi pengaruh positif nih buat diri kita. Wah, setuju banget nih sama jawaban Vi sama Listia. Keren-keren semua ya jawabannya. Nah, aku mau tanya nih, tadi kan ada cara kita beradaptasi sama lingkungan kampus. Itu tuh gimana sih cara dari diri kalian buat bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan rantau selama perkuliahan ini? Ada tips and triknya sendiri nggak sih? Kira-kira mungkin bisa dijawab dulu nih dari Listia. Sebelumnya, karena aku anak kos, mungkin aku bakal kasih tips gimana caranya aku beradaptasi untuk memulai hidup mandiri di kos ya. Jadi, untuk belajar hidup mandiri ini kita perlu kenali lingkungan tempat kos kita. Terus juga kita perlu saling kenal dengan teman-teman sekos kita nih Tiwi. Apalagi kita ini di Purwokerto hidup sendiri. Jadi kita perlu mencari relasi di lingkungan sekitar dulu. Terutama sama teman-teman kos. Oh iya, jangan lupa juga untuk bersikap ramah dan sopan sama warga di sekitar tempat kos ya Tiwi. Buat cara mengatur uang, dari aku sendiri itu dengan mempentingkan prioritas. Jadi aku ngebeli barang-barang yang menurutku itu sedang dibutuhkan banget terlebih dahulu. Dan jangan lupa buat menabung ya. Oh iya, gunakan uang seperlunya aja. Wah, ternyata yang butuh persiapan juga ya buat beradaptasi di lingkungan baru. Apalagi kan kos itu bakal jadi Yap, betul banget ya. Bakal jadi rumah kedua kita kan. Bener. Nah, terus kita harus juga pintar-pintar buat ngelola duit, karena kan itu bakalan biasa buat hidup mandiri. Kalau untuk mengelola duit sendiri dari Listia itu gimana sih? Ya, sama seperti tadi yang aku bilang, aku ngepentingin prioritas dulu ya Tiwi. Jadi aku tuh membeli barang-barang yang lagi dibutuhkan banget gitu. Mungkin seperti itu Tiwi. Nah, itu kan tadi menurut Listia ya.
Kalau dari Vivi sendiri gimana nih Vi? Tipsnya buat nyesuaiin diri sama lingkungan baru? Kalau menurut aku sih tadi, kalau menurut Listia nih tentang kos, tentang ngelola duit itu tuh udah bener banget. Nah, terus yang penting ya menurut aku itu kita bisa dimulai dari membuka diri, kita percaya diri gitu. Kayak misal kita ketemu nih dengan orang baru, kita belajar membuka obrolan yang ringan-ringan aja, kayak nama kamu siapa, kamu asalnya dari mana, terus kayak kamu ngekos di mana gitu. Terus nih misalkan ya kita berkenalan dengan orang baru, mungkin kan kita tuh kayak nggak pede nih ceritanya. Nah, kita tuh kayak takut gitu, takut first impression orang lain ke kita itu jelek gitu kan. Jadi kita nggak berani kenalan kan, faktornya takut ya kan, takut first impressionnya jelek di mata orang lain gitu kan. Nah, kalau kita telaah, takut itu sesuatu yang di luar kendali kita nggak bisa take control orang lain buat ngomong apa tentang kita. Yang bisa kita lakukan, kita kendalikan itu kayak kita bisa berpenampilan rapi, terus kita bisa membuat obrolan yang nggak ngebosenin gitu, terus kita nggak jutek sama orang lain dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bisa fokus di situ, aku yakin kayak kita tuh bisa pede gitu ngomong di depan orang gitu. Terus yang terpenting itu kita tuh harus bisa upgrade diri kita, upgrade kayak kita tuh harus kayak apa ya, diperbarui terus gitu kan. Terus yang nggak kalah penting, kita tuh harus mempunyai prinsip kayak kita juga harus teguh pendirian gitu. Itu sih kalau menurut aku. Wah, menarik banget ya. Nah, dari jawaban Vivi sama Listia ini udah keren-keren banget nih, yang pastinya bisa digarisbawahi lah sama teman-teman maba semua. Oh iya, selain beradaptasi, aku mau tanya lagi nih, dari kalian sendiri itu awal-awal masuk perkuliahan itu kan banyak ya, bergaul sama teman-teman baru, terus karakteristiknya beda-beda, ketemu sama orang yang nggak itu aja gitu yang pastinya. Nah, dari kalian sendiri nih gimana sih cara kalian buat bisa akrabin diri sama teman-teman baru, kayak memantaskan diri gitu? Mungkin bisa dijawab dari Vivi dulu. Kalau menurut aku nih ya, kita tuh nggak wajib berteman sama semua orang. Kita juga nggak harus capek-capek ngeluarin energi hanya untuk disukai sama semua orang. Kalau aku nggak apa-apa, nggak punya teman sedikit, tapi hubungannya berkualitas dan berkelas. Tapi ya kita jangan lupa, kita harus terus berbuat baik sama orang lain dan siapapun itu. Kayak bertemanlah sama siapa aja, yang penting pilihlah orang yang baik untuk menjadi teman yang terdekat kita. Bukan tentang siapa yang paling banyak temannya, tapi tentang siapa yang hubungannya berkualitas. Punya teman banyak ya syukur, terus punya sedikit juga nggak apa-apa. Nggak punya sama sekali, kita masih punya diri sendiri ya kan. Terus kita jangan lupa juga ada Tuhan yang nggak pernah ninggalin kita. Waduh, mantap banget nih Vivi jawabannya. Teman-teman, jadi itu teman-teman tips dari Vivi. Nah, kalau dari Listia sendiri gimana nih tipsnya? Kalau dari aku, teman yang frekuensi itu teman yang membuat kita nyaman dan jadi diri sendiri ketika sedang ngobrol, bercanda, maupun dalam keadaan serius. Tips cara memilih teman yang bisa diajak berprogres bareng itu dengan memilih teman yang memiliki tekad dan semangat untuk mencapai tujuan. Jadi kita bisa ngebuat kita ini semangat gitu, Tiwi. Selanjutnya di perkuliahan juga kita perlu mencari relasi yang baik yang dapat ngebuat kita berprogres dan sama-sama mau diajak belajar bareng. Yaitu kalau dari aku itu tips memperbanyak relasi itu dengan mengikuti organisasi dan juga kepanitiaan. Begitu, Tiwi. Wah, setuju banget nih apa kata Listia. Cari temen yang bisa diajak berprogres dan mau diajak belajar bareng, ya nggak Listia? Iya, betul. Nah, kalau itu cara untuk memperbanyak relasi itu gimana sih? Ikut organisasi sama kepanitiaan dong pastinya. Yes. Nah, betul banget apa kata Vivi. Jadi makin hari kita makin kenal sama banyak orang
dan nggak ketemu yang itu-itu aja nih Tiwi. Mungkin bisa aja ketemu yang kesukaannya sama, prinsipnya sama, atau jokesnya juga sama. Jadi dari situ kita bisa sharing atau bertukar pikiran. Terus juga kita bisa tahu gimana sih cara menyatukan setiap karakter dari orang-orang yang kita temui itu. Waduh, benar banget nih Alistia bilang. Selain nambah relasi, kita juga harus bisa cari pengalaman sebanyak-banyaknya nggak sih? Bener banget, benefitnya juga banyak. Selain buat upgrade soft skill, lebih ke biar nggak terlalu sepaneng sama tugas kuliah juga nggak sih? Terus tapi nggak di organisasi doang kok. Yang penting sepinter-pinternya diri kita dalam bergaul aja. Kita cari teman yang lingkungan yang menurut kita kalian nyaman di situ gitu. Nah, benar banget nih. Jadi buat teman-teman maba jangan takut ya buat berprogres dan cari pengalaman sebanyak mungkin. Karena yang kayak Listia sama Vivi bilang tadi, benefitnya itu pasti banyak banget nggak sih? Ya, setuju. Nah, gimana nih teman-teman? Udah cukup puas belum sama yang Vivi Listia kasih? Semoga jawabannya membantu pertanyaan teman-teman maba semua ya. Karena mungkin di antara kalian banyak yang bertanya-tanya, aduh gimana ya kehidupan di perkuliahan, bisa nggak ya aku dapet teman di kuliah nanti, banyak deh pokoknya. Nah, semoga di episode kali ini tuh bisa menambah pengetahuan teman-teman maba semua ya. Buat Vivi sama Listia, sebelum aku tutup, ada pesan nggak nih yang mau disampaikan buat para maba? Aku dulu nih. Ya. Buat kalian yang pengen mencoba hal baru tapi takut gagal, kalian harus mempunyai mindset ini nih. Kalau kalian pengen memulai sesuatu, apapun itu, belajar berorganisasi, belajar kepanitiaan, belajar mengikuti perlombaan, belajar skill baru, dan lain sebagainya, kalian harus memiliki mindset berani gagal. Karena kenapa? Justru kalian tuh harus banyak-banyakin gagal, apalagi kalian nih yang masih muda ya kan, supaya kalian tuh harus banyak-banyak memperbaiki diri dan terus berkembang. Kalian tuh takut gagal karena apa sih? Karena malu sama orang lain atau gengsi. Nah, jangan malu dan jangan gengsi. Hilangkan gengsi untuk jadi orang yang bergengsi. Aku tahu banyak orang yang gak berani memulai karena takut sama omongan orang lain. Apa kalian kira orang yang sukses itu gak punya privilege? Ada yang gak punya. Ada yang mulai dari nol, ada yang ngerasain gagal dan hancur berkali-kali. So, kalian harus berani gagal untuk masa depan yang berhasil. Dan ambillah kesempatan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan wawasan yang luas. Stay class human. Wah, keren banget nih pesan dari Mbak Vivi. Vivi. Kalau dari Listia gimana nih Listia pesannya buat para maba? Kalau pesan dari aku yaitu dengan cara carilah teman sebanyak mungkin dan bentuklah relasi yang baik. Jangan takut buat memulai obrolan lebih dulu, harus ramah dan menjaga sopan santun terhadap orang-orang di sekitar supaya dapat menimbulkan aura yang positif dan ngebuat nyaman juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Harus berani memulai intinya, seperti mengajak kenalan terlebih dahulu maupun menyapa ketika bertemu orang yang kita kenal. Semangat dan selamat buat maba. Mungkin terkadang kita bukan mencari teman yang baik, tetapi kita perlu untuk membentuk pertemanan yang baik, yang mana di dalamnya terdapat semangat dan juga rasa ingin berprogres bersama. Memiliki teman-teman yang baik dan dikelilingi oleh orang-orang yang ingin berprogres dapat menjadikan kamu sebagai orang yang baik dan memiliki rasa semangat juga. Wah, mantap, keren-keren nih jawabannya. Nah, dari tadi kita udah dapat banyak banget nih tips dari Vivi sama Listia. Keren-keren semua kan ya teman-teman. Nah, karena dirasa udah banyak tips yang kita dapat, mungkin perbincangan Shatter episode 2 kali ini aku cukupkan sampai sini aja kali ya. Buat Vivi sama Listia, aku mau ucapin makasih banyak karena udah mau sharing bareng aku di sini. Mungkin lain kali kita bisa berbincang lagi di Shatter episode selanjutnya. Nah, boleh banget dong. Sama-sama juga ya Tiwi, karena makasih juga udah ajak kita buat ngobrol di sini. Iya, makasih banyak ya Tiwi sudah mau diajak sharing bareng terus ceritain tentang bagaimana sih tips-tips dan juga pengalaman kita. Tuh. Oke teman-teman, karena kita udah ada di ujung episode nih, aku mau bilang makasih banyak nih buat teman-teman semua yang udah setia banget dengerin Shatter
episode 3 dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk ikutin terus podcast Himavi berikutnya ya teman-teman. Nah, buat kalian para maba, semangat dan selamat, jangan takut buat terus berprogres dan menambah pengalaman sebanyak mungkin ya. Cari pengalaman yang sesuai dengan minat bakat kalian, yang bikin kalian enjoy buat ngelakuin itu. Oke, mungkin itu aja dari aku. Sampai jumpa teman-teman semua.